Bintang 5 tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Ibu Munifah, pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Oke, pada pertemuan ketiga, ini saya akan menjelaskan yaitu masih sama, yaitu mengenai kas ya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu petty cash atau yang namanya kas kecil. Untuk pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai kas bank. Karena pada masa sekarang ini banyak orang bahkan perusahaan-perusahaan itu semakin mudah untuk melakukan sebuah transaksi tanpa menggunakan uang cash ya, atau tunai. Dari penyimpanan uang orang-orang tersebut ataupun perusahaan yang ada di bank itu akan mendapatkan suatu keuntungan, yaitu berupa bunga bank ya. Semuanya itu bisa kita lakukan yaitu dengan adanya suatu bank. Bank ini akan memberikan suatu kemudahan bagi kita di dalam bertransaksi. Tetapi juga sedikit ya dihadapkan dengan yang namanya biaya administrasi. Semakin banyaknya suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, oleh orang-orang ya, mengakibatkan yaitu ketidaksamaan saldo kas perusahaan dengan saldo yang ada di bank. Untuk mengantisipasi atau untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka dilakukan yang namanya rekonsiliasi bank. Dengan adanya suatu rekonsiliasi bank ini dapat membantu sebuah perusahaan itu untuk menentukan saldo kas yang nantinya akan disajikan di dalam laporan keuangan, khususnya yaitu laporan neraca. Selain itu, dengan adanya rekonsiliasi bank itu dapat mengamankan kekayaan perusahaan dan juga nanti dapat mendeteksi yaitu kemungkinan apabila ada penyalahgunaan kas yang ada di bank. Oleh sebab itu, pada pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara kita membuat rekonsiliasi bank, yaitu menyeimbangkan antara kas perusahaan dengan kas yang ada di bank. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu yaitu tujuannya
Anda mempelajari yaitu materi rekonsiliasi bank ini. Yang pertama, supaya Anda itu dapat menganalisis yaitu akun-akun yang ada kaitannya dengan rekonsiliasi bank. Kemudian, Anda juga mampu untuk menganalisis pengaruh akun terhadap pencatatan rekonsiliasi bank. Apakah pengaruhnya itu akan menambah kas perusahaan, apakah akan menambah kas bank, atau sebaliknya, mengurangi kas perusahaan ataupun mengurangi kas bank. Kemudian Anda mampu melakukan penyesuaian pencatatan rekonsiliasi bank atas adanya kesalahan-kesalahan pencatatan tersebut. Selain itu, Anda juga bisa membuat yang namanya laporan rekonsiliasi bank. Dengan adanya laporan rekonsiliasi bank ini, nanti kita bisa melihat yaitu kesalahan-kesalahannya itu berada pada bagian apa. Kemudian Anda juga mampu membuat yang namanya jurnal penyesuaian adanya suatu rekonsiliasi bank tersebut. Ya. Berarti yang namanya suatu rekonsiliasi bank itu adalah pencocokan antara saldo pembukuan yang sudah dibuat oleh perusahaan dengan saldo bank atau tabungan kita yang ada di bank. Nah, biasanya untuk perbedaannya itu berada pada waktu pencatatan. Nah, selain itu kesalahan pencatatan. Nah, karena pada akhir periode biasanya bank itu akan mengirimkan yang namanya rekening koran bank. Nah, setelah rekening koran bank kita terima, kemudian kita cocokkan dengan laporan yang ada di perusahaan, kok beda. Nah, kemudian kita buat laporan rekonsiliasi banknya. Nah, itu untuk mencocokkan antara laporan kas perusahaan dan kas bank. Lah, apa saja yang menimbulkan perbedaan tersebut? Hal yang pertama yaitu perusahaan itu sudah mencatatnya sebagai penerimaan uang, tetapi belum dicatat oleh bank. Ya, karena bank belum tahu kalau perusahaan sudah menerima uang tersebut. Kemudian bank telah mencatat sebagai penerimaan, tetapi belum dicatat perusahaan. Karena bank belum memberitahu perusahaan bahwa rekeningnya ada tambahan. Kemudian perusahaan telah mencatat sebagai pengeluaran, tetapi bank belum mencatatnya. Nah, begitu juga dengan bank. Bank itu sudah mencatat sebagai pengeluaran, tetapi perusahaan belum mencatat. Oke, untuk elemen-elemen yang sudah dicatat oleh bank,
tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang pertama ada cek di tempat atau counter check. Yaitu pengambilan uang di bank tidak menggunakan buku cek, melainkan dengan formulir khusus di bank. Nah, contohnya manajer bank ada ketemuan dengan klien, ya, dia tidak membawa cek, tetapi dia butuh uang, ya. Nah, kemudian dia mengambil uang di bank, tetapi dengan menggunakan formulir yang ada di bank tanpa menggunakan cek. Dan formulir tersebut juga tidak dilaporkan di bagian keuangan. Nah, makanya bank sudah dicatat sebagai pengeluaran, tetapi perusahaannya belum dicatat, belum tahu. Kemudian ada biaya jasa bank. Ini adalah sebuah biaya yang dibebankan kepada perusahaan oleh bank. Nah, biasanya ini diketahui oleh perusahaan kalau banknya itu sudah melaporkan. Nah, contohnya perusahaan dibebani biaya administrasi bank. Ya. Kemudian ada inkaso bank atau piutang wesel atau wesel tagih. Di banknya sudah dicatat sebagai pendapatan, tetapi perusahaan belum tahu kalau rekeningnya itu ada tambahan. Kemudian adanya kesalahan pencatatan. Ini yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian untuk elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank, seperti cek kosong. Cek kosong ini, cek tersebut sudah diterima perusahaan, kemudian didepositokan ke bank, tetapi dikembalikan oleh bank, ya, karena dana yang ada di bank tersebut tidak mencukupi sesuai nilai nominal yang ada di cek. Kemudian ada jasa giro. Ini adalah bunga atau pendapatan bunga, ya, yang diberikan bank kepada pemegang giro atau kepada perusahaan, karena mungkin saldo rekening perusahaan tersebut yang ada di bank itu besar sehingga dia mendapatkan bunga dari bank. Kalau banknya belum lapor ke perusahaan, ya perusahaan belum tahu kalau dia menerima bunga dari bank. Kemudian kesalahan yang dilakukan oleh banknya. Oke. Kemudian untuk penyebabnya dari perbedaan-perbedaan tersebut, pengaruhnya apakah menambah kas perusahaan, apakah mengurangi kas perusahaan, ataupun sebaliknya, menambah bank atau mengurangi bank. Yang pertama ada yang namanya simpanan dalam proses.
Kalau simpanan dalam proses ini pengaruhnya itu menambah kas bank. Contohnya, perusahaan dia ingin menyimpan uang di bank. Sudah dicatat sebagai penyimpanan di laporan keuangan perusahaannya. Karena mungkin yang menyetorkan itu belum disetorkan ke bank sampai dengan akhir periode atau pembuatan rekening koran bank, sehingga bank belum tahu kalau ada simpanan. Atau mungkin perusahaan sudah mengeluarkan uang untuk disimpan di bank. Contohnya kok tanggal 31. Kalau tanggal 31 kan bank sudah tutup buku ya. Maka laporan rekening koran bank kan sudah jadi. Nah, maka belum dicatat oleh banknya. Kemudian ada cek yang beredar. Ini cek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengambilan uang di bank, tetapi oleh si pemegang cek itu belum dicairkan di bank. Nah, sampai akhir periode. Sehingga di perusahaannya itu sudah dicatat sebagai pengeluaran, tetapi di banknya belum dicatat karena banknya belum menerima cek tersebut. Kemudian adanya inkaso atau wesel tagih. Kalau ini menambah kas perusahaan. Bank sudah berhasil untuk menagih piutang perusahaan kepada Tuan A. Berarti sudah masuk ke rekening banknya perusahaan tersebut. Tetapi kan perusahaan belum tahu kalau piutangnya sudah ditagihkan oleh bank kepada Tuan A tersebut. Kemudian ada cek kosong atau tidak cukup dana tadi, atau cek yang dikembalikan. Padahal di perusahaannya sudah dicatat sebagai pengeluaran. Nah, tetapi cek itu dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dana. Ceknya senilai 1 juta, tetapi saldo di banknya kok cuma 800.000. Kemudian ada cek di tempat. Kemudian ada ongkos atau biaya jasa bank ya, atau biaya administrasi bank. Berarti kan perusahaan harus membayar biaya administrasi tersebut, maka sifatnya mengurangi kas perusahaan. Kemudian ada jasa giro atau pendapatan bunga. Ini juga menambah kas perusahaan, karena kan perusahaan mendapatkan bunga dari bank. Kemudian kesalahan pencatatan. Di sini bisa dilakukan oleh perusahaan, bisa dilakukan oleh bank. Yang dapat mengurangi kas perusahaan itu ada penerimaan dicatat terlalu kecil dan ada pengeluaran dicatat terlalu kecil. Penerimaan dicatat terlalu besar dan pengeluaran dicatat terlalu kecil. Contoh untuk penerimaan dicatat terlalu besar. Contohnya perusahaan kok menerima uang 500.000. Nah, tetapi dicatat sebesar 5 juta.
kan perusahaan tidak mau rugi ya. Pokoknya diterima 500.000 kok, yang dicatat 5 juta. Nah, sisanya itu dari mana nanti uangnya? Kemudian pengeluaran dicatat terlalu kecil. Contoh membayar iklan. Membayar iklannya kok 500.000, tetapi dicatat sebesar 50.000. Ya. Kemudian yang dapat menambah kas perusahaan itu ada penerimaan dicatat terlalu kecil dan pengeluaran dicatat terlalu besar. Itu ya biasanya terjadi di nolnya itu ya. Biasanya mau nulis 100.000 keliru 1 juta. Ya. Mau nulis 500.000 keliru 50.000, seperti itu. Begitu juga untuk kesalahan yang dilakukan oleh bank. Yang dapat mengurangi kas bank itu ada simpanan dicatat terlalu besar dan ada pengeluaran dicatat terlalu kecil. Yang dapat menambah kas bank itu ada simpanan dicatat terlalu kecil dan pengeluaran dicatat terlalu besar. Nah, untuk bentuk dari rekonsiliasi bank itu ada 2 bentuk. Ada bentuk vertikal dan ada bentuk horizontal. Nah, sama seperti laporan neraca ya. Kalau yang vertikal berarti atas bawah, kalau yang horizontal kanan kiri. Berarti kalau yang bentuknya vertikal, untuk saldo kas perusahaan itu berada di atas, untuk saldo kas bank itu berada di bawahnya. Nah, ini ya. Ini yang dapat menambah kas perusahaan apa saja ya. Berarti yang pertama saldo kas menurut pembukuan perusahaan sebelum rekonsiliasi. Itu berapa? Kemudian ditambah dengan hal-hal yang dapat menambah kas perusahaan dan dikurangi dengan hal-hal yang dapat mengurangi kas perusahaan. Nah, kalau ada kesalahan pencatatan, nanti yang dicatat di dalam rekonsiliasi bank adalah selisihnya. Contoh, mengeluarkan uang 5 juta, tapi yang dicatat 500.000. Maka nanti yang dimasukkan di dalam rekonsiliasi bank yaitu 5 juta dikurangi 500.000. Ya, bukan angkanya tapi selisihnya. Itu kalau ada kesalahan pencatatan. Begitu juga yang dilakukan oleh bank. Itu ya. Ada koreksi pengambilan nasabah dicatat terlalu kecil atau koreksi penyetoran nasabah dicatat terlalu besar, itu nanti yang dicatat adalah selisihnya di sini. Kalau ada kesalahan pencatatan. Nah, yang kedua bentuk skontro atau horizontal, berarti kanan kiri. Saldo pembukuan kas perusahaan sebelah kiri, untuk saldo kas banknya sebelah kanan. Berarti nanti saldo setelah rekonsiliasi itu harus seimbang, harus sama antara perusahaan dengan banknya. Nah, ini untuk jurnal penyesuaiannya. Yang didebet adalah kas,
kas ini sebesar jumlah yang dapat menambah saldo kas. Yang dikredit adalah perkiraan-perkiraan sumber bertambahnya kas, seperti jasa giro, ya. Kemudian seperti pencatatan, kesalahan pencatatan, ya, dicatat terlalu kecil atau besar, itu ya. Kemudian yang didebet perkiraan-perkiraan yang menyebabkan berkurangnya kas perusahaan. Yang dikredit adalah kas sebesar jumlah pengurangan. Yang didebet seperti biaya administrasi. Kemudian ada cek kosong, cek di tempat, ya. Berarti untuk jurnal penyesuaiannya ini hanya yang ada di kas perusahaan saja yang dibuat jurnal penyesuaian. Oke, lebih jelasnya saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu ada saldo menurut kas perusahaan dan saldo menurut kas bank. Nah, di sini pada tanggal 31 Agustus 2020, saldo rekening giro miliknya PT Rian Arta pada Bank Nusantara menurut buku perusahaan itu 12.300.000. Tetapi menurut rekening koran banknya itu 12.250.000. Ini ada selisihnya 50.000, ya. Nah, setelah diadakan penelitian, ternyata ada hal-hal yang menyebabkan perbedaan tersebut. Nah, di sini ada setoran sebesar 500.000 ke bank tanggal 31 Agustus 2020 belum dicatat dalam rekening koran bank. Karena penyetorannya itu pas tanggal 31, maka bank kan sudah tutup buku, sudah dibuat yang namanya rekening koran bank. Nah, jadi setoran tersebut belum masuk ke penyetoran bulan Agustus. Maka kan tidak masuk di penyetoran bulan Agustus, maka kan mengalami perbedaan, ya, saldo yang ada di perusahaan sama yang ada di bank. Di perusahaan sudah dicatat sebagai penyetoran, tapi di banknya belum. Kemudian ada cek yang masih beredar. Di perusahaan sudah dicatat sebagai pengeluaran, pengambilan uang dengan menggunakan cek. Nah, tetapi cek tersebut belum dicairkan di bank. Nah, di sini ada cek nomor 107 sebesar 100.000 sama 110 sebesar 150.000. Kemudian ada nota debit bank untuk biaya administrasi bank. Berarti kan perusahaan dibebani biaya administrasi 15.000. Nah, 15.000 ini belum dicatat dalam buku perusahaan. Karena kan banknya baru memberitahu perusahaannya itu pada akhir periode, pada saat pengiriman rekening koran bank.
Kemudian ada nota kredit bank untuk pemberian bunga saldo giro. Itu juga belum dicatat di buku perusahaan. Kemudian ada setoran ke bank dengan cek 250.000 ditolak bank karena ternyata ceknya kosong. Kemudian ada penagihan wesel yang dilakukan oleh bank tanggal 30 Agustus sebesar 100.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Kemudian pembayaran hutang kepada PT Lili Chandra tanggal 29 Agustus sebesar 230.000 oleh perusahaan tapi keliru dicatat 320.000. Pembayaran hutang berarti kan pengeluaran ya. Pengeluarannya dicatat terlalu besar. Padahal kan mengeluarkan uangnya 230.000, tetapi dicatatnya 320.000. Nah, seperti Ibu biasanya untuk kekeliruan atau kesalahan dalam pencatatan. 230 dicatat 320. Oke. Di sini saya akan menggunakan yaitu yang bentuknya vertikal. Berarti saldo kas perusahaan di atas, yang saldo kas banknya berada di bawahnya. Oke. Saldo kas perusahaan sebelum rekonsiliasi itu sebesar 12.300.000. Ya, bisa Anda lihat pada soalnya yang kotak berwarna merah ini ya. Nah, ini kan untuk saldo perusahaannya 12.300 ya. Kemudian yang menambah kas perusahaan, yang pertama ada bunga giro. Ini Anda bisa lihat pada ini ya, yang nomor 5 ini, nota kredit bank untuk pemberian bunga saldo giro. Nah, ini perusahaan kan mendapatkan bunga, berarti kan menambah 275.000. Kemudian ada nih penagihan piutang wesel ya, berarti bank itu berhasil menagih piutangnya perusahaan 100.000, tetapi perusahaannya belum tahu, belum dicatat. Di sini 100.000 piutangnya. Kemudian kesalahan pencatatan ya. Ada pembayaran hutang, berarti mengeluarkan. Pengeluaran dicatat terlalu besar. Nah, maka pengaruhnya itu menambah kas perusahaan. Karena itu yang keliru mencatat adalah perusahaan ya. Nah, ini yang dicatat adalah selisihnya. Berarti 320.000 dikurangi 230.000. Itu nanti yang dicatat di sini rekonsiliasi banknya 90.000. Ya, setelah ditotal, totalnya 465.000. 12.300.000 ditambah 465.000 yaitu 12.765.000. Kemudian yang mengurangi kas perusahaan ada biaya administrasi bank ya, 15.000 yang nomor 4 ini. Kemudian ada cek kosong
Yang nomor 6 ini ya, 250. Berarti ini ya 12.765.000 dikurangi 265.000. Dari biaya administrasi 15.000 ditambah cek kosongnya 250.000. Nah, berarti untuk saldo kas perusahaan setelah rekonsiliasi itu 12.500.000. Nah, kemudian untuk yang miliknya bank. Yang miliknya bank sebelum rekonsiliasi itu saldonya 12.250.000 ini. Nah, kemudian yang menambah kas bank ada setoran dalam proses. Ini bisa Anda lihat yang nomor 1. Kemudian yang mengurangi kas bank ada cek yang beredar. Ini ada 100.000 sama 150.000 yang nomor 2 ini ya. Maka saldo kas sebelum rekonsiliasi 12.250 ditambah setoran dalam proses 500.000 berarti 12.750 dikurangi dengan cek yang beredar 250.000 ya, pas ya 12.500.000. Berarti sama nanti saldo kas perusahaan setelah rekonsiliasi dengan saldo kas bank setelah rekonsiliasi. Oke, kemudian untuk jurnalnya. Nanti yang dibuat jurnal cuma miliknya yang kas perusahaan. Yang pertama yaitu kas sebesar jumlah yang menambah kas perusahaan. Berapa? Yaitu 465.000 yang ini. Kemudian yang dikredit ada bunga giro 275.000, piutang wesel 100.000, kesalahan pencatatannya 90.000. Yang kedua yang didebet adalah biaya administrasi bank dan cek kosong. Biaya administrasinya 15.000 tuh ya. Kemudian untuk cek kosongnya 250.000. Kasnya 265.000. Nah ini ya, 15.000, 250.000. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa tanyakan di grup WA ataupun di Siakat. Saya akhiri untuk pertemuan 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.